Di sini saya sebagai Soekarno. Nama saya Bangga, saya sebagai Soeharto. Saya Diavia sebagai editor, kameramen, dan narator. Saya Solita Novrianti sebagai Sucipto. Saya Anissa Lela sebagai kabinet. Saya Rahma Sabitri sebagai anggota kabinet. Saya Faridah Siti sebagai anggota kabinet. Saya Nadia Aulia sebagai anggota kabinet. Pada masa itu, PKI berunding mencari cara untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Kita bisa saja mengambil hati rakyat Indonesia dengan memberikan bahan makanan pokok. Dengan begitu, kita akan mengambil hati rakyat Indonesia. Mereka pun mulai membagikan bahan makanan pokok ke rakyat Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata mereka telah memprovokasi partai-partai sebelumnya sehingga terjadilah peristiwa G13 PKI yang mengakibatkan memburuknya perekonomian Indonesia. Bubarkan PKI, bubarkan PKI, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, bubarkan PKI, bubarkan PKI. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, Soekarno pun melaksanakan sidang kabinet di Istana Negara. Kita tidak boleh membiarkan demo terus-menerus karena dapat merusak ketatanan negara kita. Karena itu, kita harus mencari cara untuk mengatasi semua ini. Di tengah sidang, seseorang memberitahu Soekarno jika ada pasukan liar di Istana Presiden. Baik, untuk rapat pada hari ini saya tutup. Terima kasih. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberikan surat perintah kepada Letnan Soeharto dan diberi nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPRS sesuai dengan Tab MPRS No. 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno mengangkat Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan khidmat demi Allah, demi nama Allah, saya bersumpah akan memenuhi tugas saya sebagai presiden dengan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang serta peraturan yang berlaku. Setelah dikukuhkan menjadi presiden penuh Indonesia, Soeharto pun meminta bantuan Sucipto untuk membuatkan konsep pembubaran PKI. Bantu saya untuk membuat konsep pembubaran PKI. Baik, siapa? Melalui konsep itu, Soeharto pun berhasil membubarkan PKI dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Setelah mengeluarkan PKI, banyak rakyat yang mendukung Soeharto, dan Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat, dan dari sinilah awal dualisme kepemimpinan. Soeharto sangat mengerti kita, dia membantu dan mendengarkan suara kita loh.
Oh iya, tidak seperti Soekarno, sangat tidak aspiratif dan tidak mau mendengarkan rakyat-rakyat kecil seperti kita, iya kan? Iya. Namanya Soeharto menjabat serta terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi di gedung MPR dan DPR. Stabilkan harga, turunkan Soeharto. Turunkan Soeharto. Turunkan Soeharto. Stabilkan harga. Pada tanggal 12 Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR dan MPR, 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan. Presiden Soeharto memberikan pidato pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan saya. Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara Dewan Pimpinan Republik Indonesia, maka Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie yang akan melanjutkannya dengan sisa waktu jabatan presiden. Saya sampaikan terima kasih dan minta maaf jika ada kesalahan. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ketawa-ketawa ini. Turunkan Soeharto. Kita, dia mau lupa. Masyarakat hidup dalam kekacauan. Soeharto sangat mengerti kita, dia membantu dan mendengarkan suara kita loh. Oh iya, tidak seperti Soekarno, sangat tidak aspiratif dan tidak mau mendengarkan rakyat-rakyat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.